Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini kita akan menjelaskan tentang praktikum coding menggunakan PFS. Jadi PFS ini adalah coding untuk melakukan search pada Java. Dan coding yang diberikan itu terdiri dari 52 baris dengan nama kelas grab terdiri dari metode main, metode grab, dan metode add serta metode PFS. Untuk selanjutnya mari kita akan jelaskan untuk arti dari setiap baris demi baris dari coding tersebut. Untuk baris pertama dan kedua merupakan sebuah pemanggilan fungsi yang dimiliki oleh Java, yaitu java.io dan java.until. Untuk baris ketiga berisi perintah deklarasi kelas, yaitu kelas grab. Kemudian pada baris keempat digunakan simbol kurung awal buka sebagai tanda awal kelas grab, dan pada akhir baris kelima dua terdapat simbol kurung awal tutup sebagai tanda akhir penutup dari kelas grab tersebut. Lanjut, untuk baris kelima diberikan deklarasi variabel v yang bertipe integer dan bersifat privat, sehingga variabel v tersebut hanya dapat digunakan di dalam kelas grab. Variabel v berguna untuk menyimpan jumlah dari vertex yang ada pada grab. Berikutnya, pada baris ke-6 dideklarasikan sebuah linked list yang bertipe integer dengan nama adj. Variabel adj juga bersifat privat, sehingga variabelnya hanya dapat digunakan oleh kelas grab. Variabel adj berperan sebagai tempat menyimpan daftar adjacensi. Lanjut, untuk baris ke-7 sampai ke-13 merupakan metode grab dengan parameter v bertipe integer yang merupakan jumlah vertex pada grab yang akan dibuat. Selanjutnya, pada baris ke-8 diberikan tanda kurung kurawal buka sebagai tanda awal metode, sedangkan simbol penutupnya terdapat pada baris ke-13 yaitu simbol kurung kurawal tutup. Pada baris ke-9 variabel v diisi nilai dari parameter v dengan coding v sama dengan v titik koma. Pada baris ke-10 variabel adj diisi dengan objek linked list, di mana jumlah list yang digunakan tergantung pada nilai parameter v. Kemudian pada baris ke-11 terdapat perulangan for yang dimulai dari variabel i yang bertipe integer dan bernilai 0. Perulangan dilakukan sampai nilai i lebih kecil dari v, dan perulangan tersebut merupakan perulangan dengan increment 1 dengan adanya penulisan coding ++1 yang menandakan bahwa di setiap perulangan akan ditambahkan nilai 1. Lanjut, pada baris ke-12 yang memberikan isi pada variabel adj i. Isi dari setiap nilai i tersebut merupakan linked list. Inti dari fungsi grab ini adalah membuat sebuah grab yang jumlah vertex-nya bergantung pada nilai v. Selanjutnya, pada baris ke-14 terdapat sebuah metode add. Prosedur tersebut memiliki parameter yang akan diproses, yaitu v dan w, yang keduanya bertipe integer. Pada baris ke-14 dituliskan sebuah simbol kurung kurawal buka sebagai tanda awal prosedur, kemudian diakhiri dengan simbol kurung kurawal tutup sebagai penutup prosedur. Di dalam metode yaitu baris ke-16 terdapat sebuah variabel adjv yang merupakan sebuah variabel bertipe linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan vertex adjustment w dengan coding add w. Pada baris ke-18 merupakan sebuah metode yang bernama b
fs. Metode ini memiliki parameter s dengan tipe data integer. Pada baris ke-19 terdapat tanda awal prosedur kurung kurawal buka dan tanda penutup prosedur kurung kurawal tutup terdapat pada baris ke-39. Next. Pada baris ke-20 terdapat deklarasi variabel array, yaitu visit dengan ukuran array v dengan nilai awal false. Variabel visit bertipe boolean merupakan penampung tanda bahwa sebuah vertex telah dikunjungi atau belum dikunjungi. Kemudian pada baris ke-21 terdapat variabel QQ sebagai tempat untuk menyimpan vertex dengan tipe data integer dan merupakan sebuah linked list. Pada baris ke-22 terdapat sebuah variabel visit s yang diberi nilai true sebagai tanda bahwa vertex s telah dikunjungi. Next, pada baris ke-23 terdapat variabel QQ untuk memanggil fungsi add dengan parameter vertex s. Selanjutnya, pada baris ke-24 terdapat perulangan while yang akan melakukan perulangan sesuai dengan ukuran QQ atau sesuai dengan ukuran lokasi yang terdapat pada Q. Perulangan akan terus dilakukan jika Q tidak bernilai 0 atau memiliki. Pada baris ke-25 terdapat tanda awal pengulangan, yaitu kurung kurawal buka, dan tanda baris ke-8 terdapat tanda akhir pengulangan, yaitu kurung kurawal tutup. Pada baris ke-26, perintah untuk mengisi variabel s dengan vertex terdepan head dalam QU dengan coding QW.all L tutup kurung buka kurung tutup. Perintah ini sekaligus menghapus elemen terdepan head pada QQ. Selanjutnya pada baris ke-27 terdapat perintah yang menampilkan antrian yang merupakan transversal dari BFS sesuai dengan isi dari variabel s. Lanjut, pada baris ke-28 terdapat perintah untuk memuat daftar i yang berisi rangkaian yang adjacent dengan vertex s, yaitu dengan coding ADJS list iterator kurung buka kurung tutup. Pada baris ke-29 terdapat perulangan while untuk mengunjungi setiap vertex adjacent yang terdapat dalam daftar i, dan selama masih ada vertex dalam daftar i.hasNext kurung buka kurung tutup. Pada baris ke-24 terdapat simbol awal perulangan while, yaitu kurung kurawal buka, dan diakhiri dengan simbol penutupnya, yaitu kurung kurawal tutup, yang terdapat pada baris ke-28. Di dalam perulangan while ini terdapat sebuah variabel n yang bertipe integer. Variabel n ini diisi dengan nilai i berikutnya. Kemudian pada baris ke-32 terdapat pengkondisian if, di mana jika vertex n belum dikunjungi, maka akan melakukan perintah yang berada di dalam pengkondisian if tersebut. Perintah pada baris ke-34 dan ke-35. Tanda awal pengkondisian if yaitu kurung kurawal buka yang terdapat pada baris ke-33 dan diakhiri dengan tanda penutupnya yaitu kurung kurawal tutup yang terdapat pada baris ke-36. Isi dari pengkondisian if pada baris ke-34 terdapat sebuah pemberian nilai true pada variabel array visit n yang menandakan bahwa vertex telah dikunjungi. Kemudian nilai n tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian QQ dengan perintah QW.add kurung buka n kurung tutup yang berada di baris ke-35. Pada baris ke-40 terdapat sebuah method main, di mana pada baris ke-36 terdapat simbol awal method main, yaitu kurung kurawal buka. Sedangkan simbol penutup main program tersebut terdapat pada baris ke-52, yaitu kurung kurawal tutup. Pada baris ke-42 terdapat deklarasi objek G dengan tipe grep, yaitu dengan coding grep G sama dengan new grep kurung buka
4 kurung tutup titik koma. Berikutnya pada baris ke-43 terdapat pemanggilan metode add pada objek G, yaitu dengan coding G titik add G kurung buka 0, 1 kurung tutup untuk merelasikan vertex 0 ke vertex 1. Berikutnya pada baris ke-44 terdapat pemanggilan metode add pada objek G, yaitu dengan coding G titik add kurung buka 0, 2 kurung tutup untuk merelasikan vertex 0 ke vertex 2. Berikutnya pada baris ke-45 terdapat pemanggilan metode add pada objek G, yaitu dengan coding G titik add kurung buka 1, 2 kurung tutup untuk merelasikan vertex 1 ke vertex 2. Berikutnya pada baris ke-46 juga terdapat pemanggilan metode add pada objek G, yaitu dengan coding G titik add G kurung buka 2, 0 kurung tutup untuk merelasikan vertex 2 ke vertex 0. Berikutnya pada baris ke-47 terdapat pemanggilan metode add G pada objek G, yaitu dengan coding G titik add G kurung buka 2, 3 kurung tutup untuk merelasikan vertex 2 ke vertex 3. Dan berikutnya pada baris ke-48 terdapat panggilan metode add pada objek G dengan coding G titik add G kurung buka 3,3 kurung tutup untuk merelasikan vertex 3 ke vertex 3. Pada baris ke-49 terdapat sebuah coding untuk menampilkan huruf di layar komputer, yaitu bertuliskan system.out.println kurung buka tanda petik 2 BFS dengan vertex awal 2 tanda petik 2 kurung tutup titik koma. Lalu teks yang nanti akan ditampilkan adalah PFS dengan vertex awal 2. Berikutnya pada baris ke-50 terdapat sebuah pemanggilan metode BFS yang diisi dengan parameter 2, yaitu dengan coding G titik BFS kurung buka 2 kurung tutup titik koma, sehingga awal transversal dari BFS ini dimulai dari vertex yang kedua. Ya mungkin itu ya penjelasan singkat dari saya, Wahyu Muhammad Ardianto, terkait tentang video kedua yaitu BFS. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, itu merupakan kesalahan saya. Dan sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.